Silakan duduk Mbak. Makasih, Bu. Masuk. Ya. Ini Mbak Murti ya? Iya Bu, betul. Dari kelas 10 IPA. Iya betul Bu. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu juga baik. Alhamdulillah. Tadi habis pelajaran apa Mbak? Matematika Ibu. Matematika Iya. sama Pak Sobri. Iya betul. Gimana? Bisa? Bisa Bu. Gampang Ibu matematika itu. Kalau boleh tahu Mbak Murti itu dari mana? Asalnya dari Jogja apa luar Jogja? Kalau saya sih lahirnya di Bantul, tapi orang tua dari Bantul sama Purworejo Bu. Oh, berarti Bandungnya di mana kalau? Sewon Bu. Sewon, dekat Iya. berarti? Iya. Oh, seperti itu. Oke. Mbak Murti baru pertama kali datang ke ruang BK? Iya Ibu. Karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke. Oh iya, kemarin kan Ibu udah nyebar Google Form. Iya. Salah satunya kan Mbak Murti juga ikut mengisi. Nah, Mbak Murti tahu nggak tujuan Ibu manggil Mbak Murti ke sini itu adalah apa? Belum sih Bu, belum tahu. Belum tahu. Iya. Sebelumnya udah pernah konseling? Belum Bu, kalau di SMA belum, kalau pas SMP udah pernah. Oh, jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi konseling itu adalah upaya guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan konseling. Dan di dalam konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama, asas keterbukaan, yaitu Mbak Murti harus terbuka sama Ibu biar Ibu juga tahu permasalahan dan bisa membantu permasalahannya Mbak Murti. Yang kedua adalah asas kerahasiaan. Mbak Murti nggak usah khawatir, selama proses konseling apa yang Mbak Murti ucapkan dan beritahu Ibu akan Ibu rahasiakan. Terus yang ketiga, asas kesukarelaan. Jadi Mbak Murti kesini itu atas kehendaknya sendiri, nggak dipaksa sama temen atau nggak dipaksa sama Ibu. Ya. Seperti itu. Gimana Mbak Murti? Paham Bu, udah paham. Paham. Jadi maksud tujuan Ibu memanggil ke sini kan kemarin Ibu ada pertanyaan mengenai kurang kepercayaan diri. Iya. Nah, di situ Mbak Murti itu kok mengisi kurang kepercayaan diri itu kenapa Mbak? Awalnya kenapa? Terus kok Mbak Murti bisa merasa nggak percaya diri itu alasannya apa? Nah gini Bu, saya tuh pernah dibully pas SD, dikata-katain sama temen-temen saya, karena kan dulu bapak saya kan jualan daging keliling kan Bu. Iya. Nah itu tuh seringkali itu kalau bahasa Bantunya tuh kayak dinyek gitu Bu. Kayak Diece. Iya. Setiap hari Bu, dari kelas 4 sampai kelas 6 SD Bu. Jadi saya tuh kalau mau ketemu orang tuh suka takut gitu Bu, gak pede. Minder seperti itu. Iya Ibu. Itu berlangsung ke SD kelas berapa Mbak? Awalnya itu dari kelas 4 SD Bu, Sampai kelas 6 SD. Nah setelah itu tuh saya tuh kayak merasa kurang percaya diri ketika ketemu orang-orang yang banyak itu Bu. Saya tuh takut, misal saya kayak tampil di depan, saya tuh kayak komentarin ini itu, saya tuh takut Bu, jadi nggak pede. oh, seperti itu. Tapi faktornya apa Mbak kok sampai dibully itu? Apa karena memang yang utama karena bapaknya Mbak Murti jualan daging, apa karena apa faktor utamanya? Iya Bu, awalnya tuh saya tuh dibully karena gara-gara teman-teman saya tuh tahu kalau bapak saya tuh jualan daging keliling, dan yang bully itu ternyata anak polisi Bu. Jadi saya kan takut mau cerita ke orang tua, tapi saya takut di sekolahan sering dibully dan gak ada yang bantuin Bu. Mbak Murti cerita sama orang tua nggak kalau di sekolah dibully? Pernah sih Bu, tapi kata orang tua saya sih suruh sabar, tapi kan yang namanya anak kecil kan apa-apa kan mesti nangis ya Bu. Iya. Kalau dibully kan takut gitu Bu. Tapi itu apa di sekolah Mbak Murti itu nggak bilang sama guru BK apa? Kan SD nggak ada guru BK, bilang sama wali kelas lah kalau Bu saya dibully sama ini gitu, bilang nggak? Iya Bu, bilang, tapi itu ya gitu Bu, anaknya tuh ngeyel, tetap baca bully saya. Berarti Mbak Murti itu trauma dari SD sampai sekarang sampai SMA ini. Iya Bu. Terus Mbak Murti itu belum cara mengatasi
adaptasinya. mesti kan kalau SMA udah beda temen ya, Iya. nggak mungkin kalau dibully lagi gitu. Gimana cara Mbak Murti biar kan itu bukan teman SD ku lagi, teman SMA gitu loh, kan beda orang. Kalau sehabis lulus SD dulu ya Bu, saya kan masuk ke SMP nih. Nah saya tuh ikut ekstrakurikuler karate Bu. Ya. Jadi kayak nanti siapa sih yang mau bully aku, kalau kan apa pendekar gitu. Iya. Jadi kayak takut. Tapi setiap mau maju lomba itu mesti grogi Bu. Nanti kalau saya salah teknik atau gimana nanti saya dibully. Tapi semenjak ikut karate Ya. agak berkurang sih Bu permasalahannya itu. Berarti Mbak Murti itu ikut karate karena ingin menjaga dirinya Iya Bu. biar nggak dibully lagi. Iya. Itu sampai sekarang juga masih berlangsung karatenya apa cuma pas di SMP aja? Nah, kan itu kan ekstrakurikuler ya Bu Iya. di SMP. Jadi kan saya kan lulus SMP ke SMA itu kan jam pelajarannya beda. Nah dari SMA itu mulai SMA saya ikut taekwondo Bu. Buat gimana ya, kayak menunjukkan wah aku tuh bisa. Jadi dia tuh nggak bisa bully aku lagi. Jadi ya tuh kayak nunjukin kalau aku tuh bisa lebih dari dia gitu Bu. Kan saya sering ikut lomba Bu, jadi kan saya kan sering ikut lomba terus menang. Jadi diri saya tuh kayak wah gitu loh Bu. Membuktikan ke si pembuli kalau saya tuh bisa loh berhasil seperti itu. Iya Bu. Tapi Mbak Murti kan percaya diri dulu pas SD itu, kalau boleh ibu tahu 1 sampai 10 itu berapa sih Mbak? Kalau SD dulu itu 10 Bu, soalnya tuh saya tuh kayak takut gitu Bu, semisal mau masuk ke sekolah. Jadi saya tuh tiap pagi masih nangis setiap mau diantar sekolah Bu. Sebelumnya kita flashback lagi ke SD lagi ya Mbak. Tapi di SD itu Mbak Murti ada teman satu aja gitu. Ada sih Bu, tapi pas kelas 5 itu kan biasanya kan kalau anak SD itu kan duduknya jejeran kan Bu. Iya, Nah itu berdua. nggak ada yang mau duduk sama saya Bu. Berarti Mbak Murti sendiri. Iya, duduk di pojokan sendiri Bu, paling belakang. Berarti itu udah berlangsung dari kelas 4, 5, 6. Berarti Iya. 3 tahun itu. Iya, Mbak Murti diam aja, nggak bilang ke orang tua, bahkan nggak bilang sama guru. bilang tapi kan ya disuruh sabar, atau gurunya cuma negur si anak itu, tapi kan anaknya tetap aja Bu. Mbak Murti nggak memberontak gitu waktu dibully, kayak kenapa sih, terus kenapa kalau orang tua aku belajar gini, maksudnya nggak apa namanya, nggak diem aja gitu loh. Sempet sih Bu ngelawan sambil nangis gitu, kan yang namanya anak perempuan ya apalagi kan Iya, Bu, mesti iya. kan takut kan. Nah itu pas dibully itu saya kan nangis, terus saya ngomel-ngomel gitu Bu ke teman-teman saya, tapi ya malah semakin dibully Bu saya. Temennya nggak membantu. Enggak Bu, pada diem semua. Tapi kan tadi Mbak Murti udah ada upaya ya dengan ikut karate. Ya, Ada nggak progres dari upaya itu? Kayak mungkin kepercayaan dirinya tuh meningkat gara-gara itu gitu. mungkin dari skala 10 sampai 1, tadi kan saya kan kelas 10 kan Bu. Iya. Nah saya ikut karate itu mungkin ke skala 8 sih Bu. Udah mending ya Mbak. Iya. 8. Tapi untuk SMA ini apa masih berlanjut karatenya? Ikut taekwondo Bu. Oh, taekwondo. Iya, Masih berlangsung? masih Bu. Seperti itu. Eh, Tapi alhamdulillahnya itu pas SMA itu teman-temannya tuh baik-baik semua sih Bu. Semisal saya kan ikut taekwondo, Iya. itu kan mesti beberapa kali ikut lomba kan, jadi kan materinya ketinggalan. Nah teman-teman saya itu pada ini Bu, ngasih saya materinya. Jadi care. Iya, kayak semisal saya ketinggalan mata pelajaran matematika, nanti diajarin tuh Bu, rumus-rumusnya gini Mbak gitu. Kan Mbak Murti kan dari SMA ketemu Iya. teman-teman baik. Gimana perasaannya? Kaget apa? Oh ternyata masih ada ya temen yang sebaik ini. Iya Bu, senang banget Bu, karena kan dari SD ya sampai SMP itu teman-temannya kan ya kayak gitu kan Bu. Dari SD dibully, terus teman-teman SMP itu teman-temannya ambis Bu, jadi lebih
ambisnya tuh di pelajaran, jadi kayak saingan-saingan gitu loh Bu nilainya. Tapi nggak membuli, Enggak Bu, cuma diambil saja. Kalau di SMA lebih baik. iya lebih care gitu Bu sama saya, apalagi kan saya kan bisa dikatakan murid yang berprestasi kan Bu, jadi kan saya lebih diunggulkan di sekolah ini Bu. Hmm, menurut ibu upaya Mbak Murti itu udah benar ya. Jadi melawan bullying itu bukan dilawan dengan membuli terus emosi, tapi dengan prestasi Ya Bu. dan ibu berharap Mbak Murti lebih ditingkatkan lagi prestasinya, kayak tadi kan dari ikut karate, terus sekarang ikut taekwondo, terus apa berprestasi juga, menang juara juga. Jadi itu apa ditingkatin lagi, terus buktiin sama si pembuli kalau aku loh yang kamu dulu bahasanya tuh ece, yang kamu dulu ejek bisa berprestasi. Iya Bu, sama-sama itu kan dulu kan belum ada kayak Instagram, Iya. kayak WhatsApp gitu kan. Nah sekarang kan udah maju kan teknologinya. Nah itu saya tuh followin teman-teman saya SD dulu Bu, buat nunjukin wah saya tuh bisa loh. Dari yang dulu dibully, yang direndahin, sekarang tuh bisa lebih unggul dari mereka Bu. Tapi Mbak Murti kan tadi bilang mau follow teman-teman SD, Iya. termasuk si pembuli itu. Iya Bu. Terus gimana? Maksudnya apakah si pembuli ngerespon? Apakah ya cuma lihat aja? Kebetulan tuh saya tuh pernah diajak sama saudara saya Ya. buat latihan basic kan Bu. Kebetulan dia itu mau itu daftar angkatan. Nah pas mau lari ketemu sama teman saya SD Bu yang bully itu. Dia tuh ketemu saya cuma diam aja Bu, kayak gimana beda gitu loh Bu. Kan biasanya kalau ketemu teman mesti kan nyapa. Nyapa. Nah dia tuh kayak diam, entah dia tuh merasa bersalah atau gimana saya nggak tahu Bu. Tapi sempat meminta maaf. Enggak Bu. Berarti kayak ya udah aku nggak merasa bersalah sama kamu. Iya. Tadi kan Mbak Murti bilang katanya teman-teman SD itu nge-follow Mbak Murti. Apakah salah satu dari pembuli itu Mbak Murti follow? Iya Bu, betul. Terus gimana lihat mungkin nge-replay story Mbak Murti, apakah pernah kayak nge-DM minta maaf? Nggak pernah sih Bu, nggak ada pernah. Dia walaupun ketemu ya Bu, ketemu ya udah cuma dia nggak ada maaf atau gimana, atau mungkin dia udah lupa sih Bu. Sebenarnya kalau menurut Mbak Murti, si pembuli itu ngerasa nggak sih kalau dia itu membuli? Kayaknya sih enggak ya Bu. Orang dia dulu diceramahin sama wali kelas, dia tetap ngeyel. Mau saya teriak-teriak melawan kayak gimana, dia tetap malah semakin menjadi Bu, dia membuli saya. Jadi saya rasa tuh dia tuh kayak bodoh amat gitu Bu. Seperti itu. Tapi apa namanya, kan teman-temannya kan tadi udah nge-follow nih. Ya. Ada nggak teman SD salah satu mungkin yang nge-DM apa-apa? Maksudnya bukan jadi membuli ya, mungkin Ya. teman-teman SD yang lain gitu, yang dia nggak membuli tapi kan dia nggak bantuin. Ada sih Bu. Bahkan ada yang Masih sekolah akrab? sekolah di sini ada Bu. Oh dari sini. Iya, di kelas IPS. Oh tapi tetap bertegur sapa. Iya sih Bu. Ya gimana ya, namanya temen ya, mesti dia kan kayak ini temenku jadi aku tegur atau gimana gitu. Dia kan nggak bully saya dulu Bu, tapi cuma nggak bantu aja sih Bu saat saya dibully. Tapi Mbak Murti kan tadi udah bilang ya, Iya. yang saya itu ikut ekstrakurikuler karate sama taekwondo. Iya. Sampai sekarang Iya Bu, yang taekwondo. taekwondo sekarang Iya. SMA ini. Iya. Berarti kan itu apa upaya Mbak Murti untuk menunjukkan Iya. ke si pembuli kalau saya loh yang kamu bully dulu bisa berprestasi, bisa sukses kayak gitu. Iya Bu. Nah, apa sih upaya Mbak Ada progres. apakah ada progres dari upaya Mbak Murti itu? Kan upayanya tadi udah ikut karate sama itu ya, Iya. Taekwondo. taekwondo. Apakah ada progres? Ada sih Bu. Kan saya kan bukannya sombong ya Bu.
bisa dikatakan murid yang berprestasi. Kalau progresnya ya Bu dari skala 10 terus di SMP 8 ya. Nah kalau di SMA ini di 5 sih Bu, karena saya kan di sini teman-temannya baik-baik semua kan Bu, jadi kayak saya rasa tuh di sini tuh nyaman Bu, mengungkapkan pendapat itu lebih gimana ya, lebih nyaman, nggak ada yang mungkin ada sih Bu yang kayak menyela gitu, tapi kan mereka kan kayak punya aturan gitu Bu, nggak langsung menyela atau mencela orang tuh ngawur gitu Bu, seperti itu Bu. Berarti untuk saat ini lingkungannya jauh lebih baik daripada yang dulu. Iya. Seperti itu. Mungkin solusi dari ibu ya Mbak. Mbak Murti kan tadi upaya untuk mengatasi mungkin trauma Mbak Murti dulu itu kan dengan cara menunjukkan prestasi, itu udah benar banget. Jadi jangan dibalas dengan mungkin dengan pukulan dengan bully lagi, itu malah nggak baik. Malah baiknya tuh memang buktiin sama si pembuli kalau aku tuh bisa lo sukses, aku lo bisa berprestasi, aku lo orang yang kamu bully, orang yang kamu kata-katain sekarang bisa jadi orang. Apalagi kan besok juga mungkin Mbak Murti mau kuliah. Iya Bu, buktiin sama si pembuli kalau aku bisa sukses di kaliku sendiri. Intinya tuh kayak kalau mungkin dia ada bagian orang tua, Mbak Murti kan mandiri gitu, buktiin ke si pembuli karena Mbak Murti itu bisa kayak gitu. Kan ini udah 30 menit ya. Ibu ingin tahu kesan dan pesan Mbak Murti ikut konseling pada hari ini itu seperti apa? Kan baru pertama kali juga kan ikut konseling. Apakah senang? Apakah malah takut? Kalau saya sih lebih ke senang sih Bu, karena kan di sini saya bisa mengungkapkan pendapat saya atau masalah saya tanpa ada tekanan Bu. Mungkin kalau curhat ke orang lain itu malah saya seperti dipojokkan gitu sih Bu. Dan malah nggak percaya ya kalau sama temen, takutnya malah sampai kemana-mana. Iya betul. Seperti itu. Kalau gitu kan ini baru konseling pertama. Iya. Gimana kalau kita ada konseling berikutnya mungkin minggu depan? Boleh, tapi untuk harinya menyusul karena ibu juga belum tahu jadwal slownya kapan ya. Nanti biar kalau ibu ketemu Mbak Murti di sekolah nanti ibu dia sampaikan, atau enggak mungkin ibu bisa minta nomor HP-nya Mbak Murti, nanti bisa ibu hubungi. Oh baik Bu, nanti saya kasih Bu. Oh iya udah, Saya nggak bawa HP. Iya, oke. Habis ini ada mapel apa? IPA Bu, Bu Suharni. Bu Suharni? Iya. Oh, berarti ini langsung ke kelas ya? Iya. Jangan mampir-mampir. Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup sih Bu untuk hari ini. Oke, berarti bisa dilanjut minggu depan? Iya. Ya. Ibu akhiri, cukup sekian. Maaf bila ada kata ibu yang kurang berkenan di hati Mbak Murti, yang menyinggung sama proses konseling. Iya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya Mbak, Terima kasih ya, jangan mampir-mampir ya. Iya.